presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Melalui ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap saudara Gevarli Eko Oktania dan saudari Juliet Andriani. Mari kita melaksanakan ibadah dengan tetap menjaga ketertiban dan memakai masker di gedung gereja selama ibadah. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Novitaris Mayanti Pesireron. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini di gedung gereja GPIB Jemaat Petrus Jakarta, kita telah berkumpul dalam kekudusan dan sukacita mengantar sepasang kekasih yang akan mengucapkan janji setia di hadapan Tuhan dan jemaatnya dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan Gevarli Eko Oktania dan saudari Juliet Andriani. Marilah mengungkapkan kesediaan kita untuk beribadah kepada Tuhan, memohon berkat-Nya bagi kebahagiaan rumah tangga mereka. Tuhan Yesus sumber cinta kasih memberkati perkawinan ini, menjadikan keluarga Kristen yang berbahagia dan sejahtera. Kasih-Nya menyinari hidup kita senantiasa. Jemaat Tuhan, mari berdiri menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah ini melalui firman-Nya dengan memuji Allah.
Jemaat Tuhan, kita meyakini bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dalam ibadah hari ini terambil dari Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silahkan duduk. Kita akan bersiap terima berkat Tuhan melalui firman yang akan kita baca dan kita renungkan. Namun sebelum itu mari berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga yang saat ini sedang memperhatikan peristiwa penting dalam sejarah hidup manusia, bahwa Tuhanlah yang mempertemukan laki-laki dan perempuan, dan mereka akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Dan hari ini semua yang datang mau meminta pertolongan kepada Tuhan, supaya apa yang hari ini terjadi diberkati oleh Tuhan untuk saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Biarlah kami yang ada di gereja ini boleh mendengar firman dengan baik, termasuk juga seluruh keluarga, baik yang ada di Papua maupun yang ada di manapun tempat. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 20. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-32 yang menyatakan, Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, anak Silihi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata
Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk. Apakah hari ini ada yang tidak berbahagia? Saya mohon bergantilah untuk berbahagia. Berusahalah untuk berbahagia. Karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi orang-orang percaya. Berbahagialah hari ini. Bapak Ibu, di awal khotbah ini saya akan bertanya untuk Pak Andreas dan juga Pak Yohanes. Kalau saya sebut kata anak muda, orang muda, pemuda, apa yang Bapak pikirkan? Pak Andreas. Satu kata aja. Masa depan? Terima kasih. Pak Yohanes? Tanggung jawab. Masa depan dan tanggung jawab. Orang tua dalam hal ini mewakili laki-laki dan perempuan sungguh sangat positif untuk memandang yang disebut orang muda, yang disebut pemuda, yang disebut anak muda. Memang akan ada banyak stereotip atau pandangan ketika disebutkan orang muda, anak muda. Kita akan mencoba untuk melihat dua hal. Yang pertama, siapa yang disebut itu anak muda, orang muda, atau pemuda? Ternyata yang disebut orang muda secara internasional, WHO menyebut range usia orang muda. 10 sampai 24 tahun itu disebut young people. 10 sampai 19 tahun itu disebut adolescenia atau remaja. Dan di dalam pertemuan internasional Youth Year di tahun 85 ada range usia yang disebut bahwa 15 tahun sampai 24 itulah yang disebut kelompok pemuda. Kita akan melihat bagian yang kedua. Pandangan orang secara umum tentang young people, tentang orang muda. Kalau tadi pandangan kedua bapaknya Gary atau bapaknya Juliet itu sangat positif. Tidak selalu positif ternyata pandangan, stereotip tentang orang muda. Kita lihat dulu yang positif. Yang pertama, orang muda itu disebut sebagai orang yang punya karakter dinamis. Itu terjadi dalam dunia saat ini. Sangat dinamis orang-orang muda itu. Orang muda itu sangat terkait dengan cepat bergejolak jiwanya. Bukan begitu Bapak Ibu yang terkasih. Dan ini sisi positifnya banyak. Mohon untuk dijaga anaknya. Yang ketiga, kalau kita bicara secara positif tentang orang muda, itu orang-orang yang optimis. Secara positif begitu. Orang yang sangat optimis. Melihat masa depan, optimis. Ya. Kemudian ada juga yang memberikan pandangan bahwa orang muda itu punya semangat pembaharu. Cepat sekali berubah, pembaharuan. Cepat sekali berubah.
dan kemudian juga sangat progresif. Itu sisi-sisi positif pandangan dunia sekuler tentang young people. Tetapi juga ada pandangan, ada stereotip tentang pemuda itu, orang muda itu, yang sangat negatif. Kemarin kita sudah bicarakan Pak Yohanes bagian ini ya. Ternyata orang muda itu seringkali termasuk saudara Gary adalah orang yang seringkali tidak jujur. Bukan begitu? Mana nilaimu? Nilai kuliahmu mana? Tidak dikasih-kasih nilai kuliahnya. Padahal uang terus ditransfer untuk membiayai perkuliahan. Seringkali anak-anak muda itu sulit untuk mengatakan tentang kejujuran. Tidak stabil dalam emosi. Kalau orang tua itu sudah harusnya stabil dalam emosinya. Tetapi kalau young people seringkali sangat tidak terjaga emosinya. Belum banyak pengalaman. Istilahnya bau kencur. Begitu ya, ada istilah itu ya. Oh, anak-anak itu disebut bau kencur. Ya. Materialis. Semua harus dilihat mereknya, harganya. Kalau punya handphone harganya mahal, oh sangat bangga. Mereknya terkenal, sangat bangga, materialis. Yang satu lagi, mudah ikutan. Kalau mau dianggap sebuah kelompok, dia harus mengikuti semua, termasuk yang buruk-buruk diikuti. Itulah banyak keterjebakan orang muda pada dunia kekerasan, bahkan narkoba dan lain sebagainya. Kenapa pendeta ini ngomongin soal begini? Karena hari ini faktanya, yang akan menjalani kehidupan yang baru sebagai suami dan istri itu adalah young people ini dalam range usia 15 sampai 24 tahun. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, inilah pandangan negatif dunia sekuler sehingga para orang tua seringkali meragukan keberadaan young people ini. Orang muda ini diragukan. Orang muda ini seringkali tidak mudah dipercayai oleh orang tua. Makanya orang tua selalu berusaha untuk mengikuti, untuk ingin tahu semua apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Bukan begitu? Keingintahuan Bapak Ibu sebagai orang tua itu adalah imbas dari ketidakpercayaan kita kepada kelompok yang namanya young people. Tetapi hari ini Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, saya secara khusus memilih salah satu tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama, yaitu Yosafat, untuk menjadi acuan bagi Gary dan juga Juliet, untuk menjadi acuan bagi para remaja, para orang muda, bahkan menjadi acuan bagi orang tua yang hari ini hadir lewat virtual ataupun juga dalam ibadah tatap muka. Tokoh Alkitab ini muda dia, tetapi dia sangat luar biasa memberikan dirinya, memberikan jiwa dan rohnya kepada Tuhan. Saya menampilkan hanya 2 ayat, 2 Tawarikh pasal 20 ayat 31 dan 32. Dikatakan begini Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Nama Yosafat dalam Alkitab itu tidak hanya satu, kurang lebih ada 4 oknum dalam Perjanjian Lama tersebut nama Yosafat. Nanti bisa dicari ya, Bung Gary dan Kakak Juliet nanti belajar juga tentang firman Tuhan yang akan mendasari kehidupan keluargamu yang untuk selama-lamanya ke depannya sampai maut memisahkan. Kita akan belajar dari tokoh ini, Ibu Bapak yang terkasih. Saya khusus mengambil di ayat 31 dan 32. Kita akan melihat yang pertama, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Yosafat memerintah atas Yehuda. Yehuda ini bukan kecil tetapi sebuah bangsa. Bangsa Yehuda setelah Salomo meninggal, Israel terbagi 2, selatan dan utara.
selatan Yehuda, utara nanti ibu kotanya Samaria. Pimpin sebuah bangsa. Siapa Yosafat yang memimpin Yehuda ini? Tersebutlah range usia di ayat 31. Ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja. Muda sekali. 35 tahun. Sangat muda. Dan 25 tahun dia memerintah Yehuda. Artinya dia dipercaya dalam kurun waktu 25 tahun itu untuk menjadi seorang raja yang bertahta, memimpin dia. Orang muda yang memimpin. Apakah hanya itu ibu bapak yang terkasih informasinya? Orang muda yang diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah bangsa. Ternyata tidak boleh diragukan. Ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, anak Silhi. Kenapa penulis menyebut nama seorang ibu pada diri Yosafat yang tidak terlepas dari ibunya yang namanya Azubah? Padahal kalau kita memahami budaya patriarkal yang sangat kental dalam perjanjian lama, perempuan itu entah nomor berapa. Perempuan itu tidak dianggap, perempuan itu tidak diberi tempat, tidak dihargai. Tapi dari bacaan ini, seorang hebat yang 35 tahun berkuasa atas memulai pemerintahan sebagai raja di Yehuda, 25 tahun memerintah, dia pasti dididik oleh ibunya dengan sangat-sangat baik. Ini yang mau tersampaikan. Gary dan Juliet hari ini, mari kamu menjalani hidup ke depan dengan terus mengingat siapa yang sudah berkontribusi besar sampai dirimu menjadi seperti sekarang ini. Keterlibatan seorang perempuan yang bernama ibu, dan nanti Juliet juga akan menyandang status bukan lagi seorang remaja, tetapi akan bersiap menjadi seorang ibu. Jadilah ibu yang terus akan membimbing anak-anaknya sampai dia menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ini catatan penting di ayat 31 dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan yang akan kita lakukan dalam ibadah pagi hari ini. Apakah cukup hanya itu? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Disempurnakan lagi di ayatnya yang ke-32. Seorang ibu ini ngajarin apa kepada anaknya? Anak ini bisa memerintah sebuah bangsa yang besar itu karena apa? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Di ayat 32, ia merujuk kepada seorang yang bernama Yosafat, hidup mengikuti jejak Asa, tidak ditinggalkan Bapak Ibu yang terkasih, ada ibunya yang sudah merawatnya, tetapi Asa dalam hal ini adalah ayahnya juga sangat berkontribusi mengikuti jejak Asa. Gary dan Juliet, ikuti jejak papimu yang baik dalam menjalani kehidupan keluargamu nanti. Kalau papimu orang yang tegas dan bertanggung jawab, ikuti jejak itu. Kalau papimu adalah orang yang punya perspektif masa depan yang baik, menginginkan anak-anaknya jadi orang, ikuti jejak itu. Itu yang terjadi dalam diri seorang yang bernama Yosafat. Dia mengikuti jejak ayahnya Asa. Yang pasti jejak-jejak yang bagus ya, jejak-jejak yang positif ya, ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya. Ini luar biasa sekali. Tidak menyimpang artinya semua yang diikuti itu sesuatu yang sudah diturunkan dari bapaknya yang sangat baik. Dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini prioritas.
Kenapa peneguhan pemberkatan perkawinan di GPIB harus dilakukan di gereja sampai dengan hari ini? Karena ini tempat yang dikhususkan Allah untuk sebuah persekutuan menghadap Tuhan, menerima berkat rohani, diteguhkan, diberkati dalam sebuah ikatan perjanjian. Bahwa Gary dan Juliet hari ini tidak berjanji antara Juliet dengan Gary. Bukan dua pribadi. Tetapi perjanjian kalian juga perjanjian yang disaksikan oleh orang tua. Perjanjian kalian berdua disaksikan oleh keluarga besar yang ada di sini ataupun yang ada di tempat-tempat yang jauh. Kakeknya Juliet di mana, Pak? Di Poso, di Jombang. Saat ini saya pastikan mereka sedang melihat, sedang berdoa, sedang bersyukur kepada Tuhan. Walaupun mereka tidak bisa hadir secara fisikly, tetapi doa-doa mereka dari jauh juga akan menjadi saksi ikatan perjanjian kalian berdua. Dan yang lebih penting, bahwa Gary dan Juliet itu tidak hanya berjanji secara individu, tetapi berjanji di hadapan Tuhan untuk mengikat diri, bertumbuh dalam cinta seperti Tuhan mencintai kalian berdua. Ini sungguh dalam untuk menjadi pemaknaan bagi kita. Seseorang yang hidup benar seperti Yosafat. Dia ikuti jejak bapaknya. Dia bertumbuh dari ibunya. Dia taat kepada Tuhan. Apa sih ketaatan Yosafat? Ini kan yang penting. Apa bentuk ketaatan seseorang yang hidup benar di hadapan Tuhan? Sebagai suami, sebagai istri. Apa itu? Dia menghapus semua persembahan, penyembahan kepada berhala. Yang terjadi saat itu dihapus semuanya. Yosafat menata sistem pengadilan dengan mengangkat hakim-hakim. Artinya, Yosafat sangat memprioritaskan kehidupan pembaharuan spiritualitas. Bukan hanya pembaharuan kehidupan ekonomi. Banyak keluarga yang harus diingatkan tentang ini. Banyak keluarga yang saat ini terus berusaha bekerja untuk apa? Kehidupan ekonominya lebih baik. Bukan begitu? Kita terus berjuang. Kalau bisa kita punya mobil, kalau bisa kita punya rumah sendiri, kalau bisa kita punya perusahaan sendiri. Itu ekspektasi dan perjuangan manusia dalam dunia ekonomi. Tetapi hari ini firman Tuhan mau nyatakan untuk setiap keluarga orang percaya. Mari bertumbuhlah dalam spiritual. Bertumbuhlah, hidup benarlah seturut dengan kehendak Tuhan seperti tokoh Yosafat yang hari ini diperdengarkan. Yosafat orang muda yang tidak diragukan kehebatannya karena dia bergantung kepada Tuhan, mengikuti jejak orang tuanya yang baik. Contoh kepemimpinan orang muda, contoh kehidupan spiritualitas, caranya hidup taat kepada Tuhan. Hari ini bayangkan, mau ibadah peneguhan dan pemberkatan di gereja tidak membawa Alkitab. Jadi kita mau apa? Ya, ini sesuatu yang sangat harus kita perhatikan. Oh, Bu Pendeta, sekarang kan gampang. Ada Alkitab. Ada Alkitab, dari HP juga kita bisa. Di HP itu baca Mazmur, tak ada kalimat keluar, tak ada kalimat ke dalam. Semua lurus saja. Padahal kalau kita membaca Mazmur atau kitab-kitab seperti yang kalimatnya ke dalam dan keluar, itu harus dalam responsoria. Nah, itu kan pelajaran-pelajaran spiritual yang harus kita nikmati bersama. Oleh karena itu pada akhirnya, supaya Gary dan Juliet tidak lagi diragukan, tapi diberi semangat, masa depanmu harus baik, tanggung jawabmu harus baik ke depannya, doanya orang tua.
Gary, Juliet, ayo hiduplah benar di mata Tuhan, ya. Bersedia, Gary? Dudukmu coba yang begini, jangan ngelendot di kursi. Nah, begitu. Dudukmu begitu. Nah, itu calon bapak, calon suami, ya. Bersedia, Juliet, hidup benar di mata Tuhan, tidak menjadi perempuan yang kekanak-kanakan, marah dan ngambek dan lain sebagainya terus-menerus begitu, tapi saya siap untuk menjalani ke depannya, siap dalam posisi dan jabatan yang baru. Orang muda tapi menjadi ibu bagi anaknya yang baik. Ini Bapak Ibu yang bisa diperdengarkan hari ini, firman Tuhan untuk mengingatkan saudara-saudara juga para orang tua. Jangan anggap enteng. Jangan intervensi terus anak-anaknya. Tapi beri ruang, beri kepercayaan kepada mereka. Doakan mereka untuk bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati keluarga besar, Tuhan memberkati calon yang akan diberkati hari ini. Amin.
Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Dengan sikap sempurna kita akan mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berucap, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Kita akan mendengarkan tentang penjelasan perkawinan Kristen. Jemaat kita berkumpul di sini untuk meneguhkan perkawinan kedua warga gereja, Saudara G. Farli Eko Oktania dan Saudari Juliet Andriani, dan memohon berkat Tuhan atas rumah tangga mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah Bapa Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dengan sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Alkitab menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebab itu, perkawinan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus selalu hidup bersyukur dan bertanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa, maka perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan dan bahkan kedukaan. Namun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya, serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci. Allah menasehatkan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Dalam kasihmu satu kepada yang lain, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada kesudahan zaman. Supaya seisi rumah tangga hidup beralaskan firman Allah, maka saudara berdua, Gary dan Juliet, dimohon berdiri. Dengarkanlah amanat perkawinan Kristen ini sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang kedua,
Hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka suami istri selaku orang tua wajib memelihara dan mendidik dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Yesus Kristus Juru Selamat. Yang ketiga, hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap kudus. Masing-masing harus menjauhkan diri dari perselingkuhan dan perzinahan dengan orang lain dan tetap mempertahankan rumah tangga atau keluarganya sebagai bait Roh Kudus. Saudara Gerfarli Eko Oktania dan Saudari Juliet Andriani, apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Saudara Gefarli Eko Oktania dan Saudari Juliet Andriani, sekarang di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri beriman, guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka kami mengundang saudara berdua saling mengucapkan janji setia. Silakan maju 2 langkah ke depan. Ya, maju ya. Lepas dulu maskernya. Ya, taruh di situ. Silahkan berhadapan. Ya, pegang tangannya satunya pegang mic. Ya, dimulai dari mempelai laki-laki Gefarli Eko Oktania akan mengucapkan janji. Saya, Gefarli Eko Oktania, menyambut engkau, Juliet Andriani, sebagai istriku, dan berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan selalu mengasihi engkau dalam suka dan duka, dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib diperbuat oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Ya, sekarang mempelai perempuan akan mengucapkan janji. Saya Juliet Andriani menyambut engkau Gefarli Eko Oktania sebagai suamiku dan berjanji untuk tetap setia. Saya akan selalu mengasihi engkau dalam suka maupun duka dan berjanji tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau sebagaimana wajib yang diperbuat oleh istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Ya. Kita akan menyaksikan sekarang
penyematan cincin kawin dari dua belah pihak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari lihat cincin ini bulat. Artinya cincin ini tanpa awal dan tanpa akhir. Dan ini juga adalah lambang kasih Kristus yang tanpa awal dan tanpa akhir. Atas dasar itu, cincin ini menyatakan bagi saudara berdua, Gary dan Juliet, untuk meniru kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga dengan mengasihi pasangan tanpa awal dan juga tanpa akhir. Silahkan Gary. Juliet Andriani, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku. Ya, turunkan tangannya, perhatikan ke kamera. Ya. Ya. Ya, sekarang Juliet akan menyematkan cincin ini kepada Gary. Gevarle Koktania, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai lambang kasih dan cinta kasihku kepadamu. Ya, turunkan tangannya, lihatkan ke sana. Ya, ya, tangan kirimu. Ya. 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 Silakan berjabat tangan. Ya. Gary tetap menyamping, tetap berhadapan. Ya. Mendengar janji setia saudara dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya, kami meneguhkan perkawinan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Amin. Ya. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mempelai berlutut. Tanganmu di sini. Ya. Pemberkatan perkawinan, hiduplah menurut janjimu. Hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri beriman dalam keluarga, jemaat dan masyarakat, serta terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini, akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Silahkan sekarang bertukar tempat.
sekarang berhadapan lagi. Buka cadarnya pelan. Tunduk, Juliet tunduk. Dirapihkan belakangnya. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita akan juga menyaksikan wujud dari kesetiaan mereka dan cinta kasih mereka melalui cium kudus. Dipersilahkan. Ya. Menghadap ke sini. Ya. Gevarli, Eko Oktania, dan Juliet Adriani. Jemaat Tuhan menghadiahkan sebuah Alkitab. Firman Tuhan yang terkandung di dalamnya adalah landasan bagi hidup beriman kalian. Bacalah dan renungkanlah dengan tekun. Serta gunakanlah sebagai pelita hidup kalian. Camkanlah sabda Kristus ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Siap. Oke, taruh dulu Alkitabnya di sini. Nah, sekarang berjalan ke arah Papi Mamisan. Gandeng. Gevarli dan Juliet menghormati orang tua adalah amanat Alkitab supaya hidup kita diberkati. Maka sekarang mohonlah restu kepada orang tua saudara berdua sebelum melangkah memasuki kehidupan yang baru. Keluarga Yohanes Malino, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu dan doakanlah mereka. Silakan Geri sujud. Di hatimu tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati Cium papinya. orang tuamu Ya. agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, Geri berdiri. dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Silakan berjalan menuju orang tua Juliet. Di dalam doamu Keluarga Andreas Rianto, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu dan doakanlah mereka. Silakan
Jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja ini ataupun yang mengikuti ibadah ini secara virtual melalui Zoom, terimalah keluarga Kristen yang baru ini sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah yang saling mengasihi dan mendoakan. Kami menyambut dan mendoakan mereka. Silakan balik kembali. Ya. Ya. Pakai maskernya. Ya. Ya. Silakan duduk. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa yang sudah meneguhkan dan memberkati perkawinan Gevarli dan Juliet pada hari ini. Tuhan juga yang akan menyertai kehidupan keluarga baru ini dari sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Kami serahkan kedua anak kami ini. Kami serahkan saudara kami ini. Kami serahkan jemaat baru ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Biarlah rumah tangga mereka hidup benar di mata Tuhan. Mereka memiliki visi ke depan yang positif, menyelesaikan perkuliahan, melakukan pekerjaan dengan baik, dan mereka juga hidup bertanggung jawab dengan status yang baru sebagai suami dan sebagai istri. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya itu Tuhan yang mengawal mereka. Kami serahkan keluarga besar Yohanes Malino, baik orang tua yang hadir hari ini dari Papua ataupun seluruh keluarga yang ada di Papua maupun di Toraja. Tuhan memberkati seluruh keluarga, saudara bersaudara yang turut menyaksikan ibadah hari ini dan turut mendoakan supaya Tuhan menjadi landasan hidup rumah tangga anak mereka. Berkati Pak Yohanes Malino dan juga Ibu Kurnia selaku orang tua yang sudah banyak berkontribusi untuk membentuk anak-anaknya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan kepada Tuhan keluarga besar Andreas Rianto dan Ibu Endang. Tuhan berkati orang tua ini agar tetap selalu sehat dan sukacita, terus mendukung anaknya dalam keluarga yang baru. Bahkan seluruh keluarga yang ada di Jakarta, yang ada di Poso, yang ada di Jombang, bahkan yang ada dimanapun mereka berada, yang hari ini menjadi saksi hidup akan karya Tuhan untuk anak-anak mereka. Tuhan memberkati. Kami mau menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir dari pihak Gary ataupun dari pihak Juliet, dari manapun mereka yang datang hadir di gereja ini, keluarga lepas keluarga, bahkan anak menantu cucu-cucu mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan pihak gereja yang sudah memberikan pelayanan dari sejak beberapa waktu yang lalu melalui pembinaan praperkawinan. Bahkan juga yang menyelenggarakan ibadah hari ini.
Tuhan memberkati setiap presbiter yang bertugas, hamba-Mu, Bapak Penatua Denny Galamba, dan Ibu Diaken Silvana Gunawan Ratu. Seluruh tim multimedia yang bertugas, pemandu pujian, pianis, bahkan juga koster gereja dan tenaga administrasi yang mendukung pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Akhirnya seluruh hidup dan perjuangan kami ketika Tuhan masih mempercayakan kami hidup, kami berserah kepada Tuhan. Dan kami terus belajar menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menanggung-jawabi tugas dan panggilan kami masing-masing. Inilah seru doa kami dalam syukur ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan hari ini. Ampunilah salah dan dosa kami di waktu yang lalu, bahkan juga hari ini, supaya seluruh pengharapan yang kami sampaikan kepada Tuhan tidak terhalang. Ampuni dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat sekalian, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus berdamai. Janganlah tegar
Jemaat, marilah berdiri dan membawa persembahan syukur ini dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur dan sukacita kami atas seluruh berkat dan anugerah-Mu. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, dan teguhkanlah hati kami untuk terus bersaksi bahwa hidup yang penuh berkat hanya ada dalam Yesus Kristus, Sang Sumber Rahmat. Amin. Kita tetap berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita siap meninggalkan tempat ini dengan sukacita, yang dipenuhi dengan janji, kesediaan, menjadikan Kristus teman sejati dalam perjuangan hidup bersama. Pulanglah dan beritakanlah apa yang telah kamu lihat, alami, dan saksikan dalam persekutuan ibadah keluarga Allah di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan sesama. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Allah dan pergilah dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.